salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Rika Trivina Beruginting, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan ini saya ditemani oleh Miss Grace Siregar, yaitu guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 4 Kancur Batu 1 Atap. Nah, kali ini kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Pagi Miss Grace. Pagi Bu Rita. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Puji Tuhan ya Bu ya. Nah, kali ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi. Ya Bu, sebelumnya nanti saya akan mengamati Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Iya Bu. Atau bisa dikatakan proses supervisi dalam kelas ya Bu. Adapun tujuannya dilaksanakan supervisi ini Bu, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu laksanakan Bu. Kenapa kita melaksanakan percakapan observasi seperti ini? Tujuannya sebagai awal persiapan agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri nantinya ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu, yaitu yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat supervisi nanti? Ya Bu, baik. Di sini saya akan membawakan nanti teks narasi. Tujuan pembelajaran yang saya ambil itu ada 3. Yang pertama, nanti di sini siswa diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks serta unsur-unsur kebahasaan di dalam teks narasi. Dan yang kedua, di sini siswa diharapkan mampu secara individu maupun kelompok bisa menulis sendiri bagaimana teks narasi tersebut. Tapi teks narasi ini sederhana saja di sini. Berarti ada kerja kelompok nanti ya Bu ya, ada diskusi ya, ada individu juga. Oke. Lalu Terus yang ada lagi? ketiga, di sini siswa diharapkan mampu bisa menceritakan kembali teks narasi tersebut nanti di depan kelas. Istilahnya dipraktekkan langsung. Oke, demonstrasi ya. Oke, baik Ibu. Itu tadi tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Iya. Nah, lalu bagaimana area mana yang ingin Ibu kembangkan dari siswa? Kalau itu yang saya kembangkan tentunya di dalam pengetahuan dan keterampilan si siswanya itu. Pengetahuan, aspek pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, lalu bagaimana Bu dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini, baik dari segi pembelajaran ataupun model apa yang digunakan dalam pembelajaran ini? Oke. Saya di sini menggunakan project based learning. Oke. Di sini dia berupa pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi sosial emosional. Dan di sini juga saya lebih ke penugasan dan kelompok, lebih membentuk kelompok berpraktek. Lalu Bu, kira-kira media apa saja yang nanti akan Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Tentunya saya menggunakan media PowerPoint. Saya akan menampilkan beberapa contoh gambar ataupun video tentang teks narasi, serta tentunya tidak lupa dengan LKPD, lembar kerja siswa tersebut. Oke. Kira-kira kapan Bu kita laksanakan supervisinya? Saya ada masuk di hari Rabu, mungkin nanti kita bisa supervisi di hari Rabu. Hari Rabu ya Bu ya. Berarti hari Rabu depan saya akan datang ya untuk melakukan supervisi di kelas Ibu dan membuat beberapa catatan nanti yang ada di dalam proses pembelajaran, dan setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu. Baik ya. Untuk sebagai tindak lanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, kira-kira apa yang bisa Ibu ambil manfaat dari pertemuan kita kali ini? Setelah saya rasa pertemuan ini, saya dapat bagaimana nanti proses atau model pembelajaran yang akan saya bawakan di hari Rabu. Terima kasih ya Bu. Iya, Sampai Ibu. jumpa hari Rabu. Semangat. Okay, good morning all. Good morning all. How's your day today? Bagaimana hari hari ini? Apa kabar? Baik. How are you today? Oke,
action hari ini? Ada bis Siapa? Indonesia. Banyak bis. Oke. Can we start our lesson today? Bisa kita mulai pelajaran hari ini? So before we start our lesson, we give a prayer to Before we start this, let's pray together. Praise God. Praise the Lord. Oke, before we start our lesson, kita mau apa dulu? Mengundang semangat kita. Bisa? Boleh diri? Kita mau Kalau habis bilang tepuk semangat, gimana dia Pak? Semangat, ya? Boleh? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, attention please. Today we study about narrative text. Oke, kita mau belajar namanya teks, yaitu narrative text. Sebelum itu, Miss akan sampaikan dulu apa sih tujuan kita belajar ini, ya kan? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian nanti harus mampu mendeskripsikan fungsi sosial ataupun struktur teks atau struktur kebahasaan dalam teks naratif. Ya, apa tadi? Apa tadi tujuan pembelajaran yang pertama? Siapa yang bisa mendeskripsikan tadi? Harus mampu menyatakan fungsi sosial, struktur teks kebahasaan dalam naratif teks. Yang kedua, kalian harus mampu secara individu ataupun kelompok. Makanya dibuat berkelompok. Ada tugasnya berkelompok untuk bisa membuat satu teks naratif singkat. Dan yang ketiga, siswa atau kalian peserta didik semua mampu atau dapat bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan. Nah, itulah tujuan kita pada hari ini, belajar naratif teks. Oke? Oke. Kita mulai. Kita akan nonton satu video. Tugasmu, oke, observe this video carefully. Kamu hanya mengamati dulu video ini, ya. Kalau kamu mengamati, nanti misalnya kira-kira ini susah, ya. Jadi kita akan belajar tentang kita hari ini. Oke, bisa? Yes. Don't be my chef, jangan ikut. Listen and observe this video carefully. Dengar bagus-bagus dan amati video yang ditunggu ini. Cow. Long ago. Harry. They both were very rich. They both had big farms and owned many cows. But they never worked. They always hired other farmers and made them work in their fields. They both lived in big houses and wore expensive clothes. But despite of having everything, Jack and Harry were not happy. I want to hire more farmers to help me make more money. I agree. I want to buy clothes made of silk. Oh, how about we earn enough to build a palace of jewels? Oh, that sounds amazing. In the same neighborhood, a few houses away, lived Thomas. Thomas was a poor farmer. He only had one cow and a small piece of land. Hello, Thomas. A man in the neighboring village is selling his cow. Would you like to buy it? I wish I could, but I don't have money to buy another cow. I can lend you the money if you want. Apa ini? Sapi ajaib. Sapi? Ajaib. Nolongin.
Indonesia bahagia. Semangat sang mentari, sejarah sang pelari, samudra bumi sang pengubah negeri. Berbeda pasti, berlari dan menari, berdiri dan mandiri, negeri yang mencerdaskan bangsa. Gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan bertaraf terpancasila. Lakukan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. And the third is to relate experience.
Yang pertama tadi menggunakan simbol past tense. Apa itu tadi simbol past tense? Kasih Gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Lakukan rintangan yang ada, percaya rasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. yang ada tambah Sang mentari, sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Gerak pasti yang cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdas dan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Lakukan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Siapa yang ingat cerita Cinderella? Hah? Rambut? Apa lagi? Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Untuk siswa Indonesia bahagia. Semangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada,
Indonesia bahagia. Oke, udah. Setelah kita sudah belajar mengenali teks, terus ada tugas. Oke, tugasnya per kelompok. Ada dibagikan paper. Per paper ada 4 kertas. Nanti kamu jawab langsung di bukumu. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. I think that's all for today. Saya kira ini baru hari ini. So before we go take a rest, kita istirahat. Miss mau seperti biasa, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Eti. Doa. Let's pray together. Okay, I think that's all for today. Thank you for listening and coming. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi sebagai tindak lanjut dari observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Miss Grace sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 4 Pancerbatu 1 Atap. Hai Miss Grace. Hai Ibu, Bagaimana kabarnya hari ini? puji Tuhan sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Baik juga. Nampak emang tadi Ibu semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran tadi ya Bu ya. Nah sekarang Ibu kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Nah tujuannya Ibu untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Baik Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Nah bagaimana sih perasaan Ibu tadi waktu melaksanakan pembelajaran di kelas? Sebenarnya masih agak gugup Ibu. Kenapa? Karena belum pernah saya diobservasi seperti ini, sehingga membuat saya kurang leluasa menyampaikan materi pembelajaran tadi. Iya begitu ya Bu ya. Nah bisakah Ibu ceritakan area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas dan tahapan pembelajaran apa yang Ibu laksanakan di dalam kelas? Saya membuat RPP lebih menekankan siswa dalam pengetahuan dan keterampilan. Saya juga memberikan video pembelajaran maupun gambar tentang materi tadi Bu, serta LKPD untuk didiskusikan berkelompok dan dipresentasikan di depan kelas itu.
Ya, lengkap sekali tadi prosesnya ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi sudah sesuai tidak dengan yang Ibu rencanakan? Sudah sesuai Bu, tapi memang adanya kurang-kurangnya sedikit seperti itu. Sudah sesuai. Kira-kira kurangnya di mana Bu? Kurangnya siswanya masih ada yang nggak aktif gitu. Masih ada yang belum aktif ya Bu Iya. ya. Kalau melihat dari situasi ini, hal apa ya Bu yang menyebabkan siswa tidak aktif atau kurang aktif mengikuti pembelajaran? Metode pembelajaran yang saya sampaikan lah mungkin itu yang kurang sesuai, tidak sesuai dengan gaya belajar si anak tersebut. Begitu ya Bu, gaya belajarnya ya. Memang kita ketahui gaya belajar ini bisa berubah setiap Iya, anak ya. benar. Oke, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya agar masalah ini dapat teratasi Ibu? Saya membuat pemetaan belajar anak sesuai dengan gaya si anak belajar gimana, sehingga nanti mungkin proses pembelajaran yang kami lakukan lebih menyenangkan itu. Ya. Nah, memang seperti yang kita ketahui, gaya belajar siswa dapat berubah. Itu memang perlu penting untuk kita tinjau ulang dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan pembelajaran kedepannya lebih bagus lagi dari sebelumnya ya Ibu ya. Iya, baik. Saya tunggu nih Bu, cerita Ibu gimana nanti setelah Ibu implementasikan, apakah ada perubahan, apakah ada kemajuan. Saya tunggu ya Bu ceritanya. Iya, baik Ibu. Oke, terima kasih Bu. Semoga pembelajaran yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Ya, baik Ibu. Nah, akhirnya rangkaian pasca observasi sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih.